Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami Harapan Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk ke subtema baru, yaitu ma'rifatullah atau mengenal Allah. Dalam kajian ini nanti nazimnya atau penulis syairnya ini bernama Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Hasan Al-Laqani yang wafat 1041 Hijriyah. Beliau menulis dengan kalimat fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'ah wa mithla dzali ruslihi fastami'a. Maka setiap mukallaf, makanya kenapa kemarin kita bahas mukallaf, karena sebelum bahas ma'rifat kita harus tahu kita mukallaf atau bukan, karena kewajibannya adalah untuk mukallaf. Setiap mukallaf diwajibkan menurut syariat. Apa kewajiban pertamanya? Yaitu mengenal Allah. Ya, kewajiban kita sebagai mukallaf, kewajiban pertama adalah mengenal Allah. Ini kan syair Pak Ustadz, saya mau nasnya lah, teks ayat hadisnya ada enggak gitu ya. Oke, kalau kita lihat teks ayat hadisnya ada di surat 47 ayat 19. Ya, karena tadi kita ngambilnya dari syair, maka tadi saya tulis teks hadisnya, teks syairnya. Sekarang kita ambil teks ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini fa'lam annahu la ilaha illallah. Loh, nggak keluar nih. Bentar. Udah di copy. Nah, ya, ini ayatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini yang biasa kita baca nih ya, apalagi kalau lagi selamatan. Sering dibaca ini kan, baru itu aja ya. Ini nanti berikutnya. Tapi yang kita ambil adalah kalimat awalnya. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang apa sih artinya? Ya, kita ambil terjemahnya. Ya, maka ketahuilah bahwa tiada ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Itu ya. Ini kita sudah paham, la ilaha illallahnya sudah kita paham. Yang kita fokuskan adalah kalimat sebelumnya, fa'lam, maka ketahuilah. Ya, bahasa Arab tadi fa'lam. Ya. Kalau kita sedikit bermain sorof ya, pecahan atau bentukan kata, maka fa'lam ini berasal dari dua kata. Pertama, fa plus i'lam. Ya, fa artinya maka, baru i'lam artinya ketahuilah. Maka bahasanya maka ketahuilah. Terus di mana perintahnya? Kalau kita pakai terjemah ya sederhana, ketahuilah. Tapi kalau kita nanti fokus ke bahasa Arabnya baru beda.
Ya, kita fokuskan ke i'lamnya di sini. Ya, kata-kata i'lam ini fi'lul amri, kata kerja perintah. Asalnya dari kata alima, artinya telah mengetahui. Mudoreknya ya'lamu, sedang mengetahui. Masdarnya ilman atau ilmun, maka disebut ilmu. Pelakunya disebut alimun. Kalau satu, kalau banyak ulama. Objeknya maklumun, ini sudah maklum, sudah diketahui. Baru perintahnya i'lam. Ya, larangannya la ta'lam. Baru nanti isim zaman isim makannya ma'lamun, ma'lamun, mi'lamun. Udah belajar sorof kan? Pakai o ya, jangan pakai a ya. Pakai atas syaraf. Mi'lamun. Baru nanti ulima yu'lamu. Gitu ya, ini nanti rumusnya gitu ya. Ini rumus deret sampingnya. Kalau belajar sorof gitu ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Baru ini nanti if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Baru fu'ila yuf'alu. Nah, kata-kata ilmu tadi, jadi kata-kata i'lam ini bukan ketahuilah sebenarnya, tapi bahasa yang lebih pas adalah ilmuilah. Karena berasal dari kata-kata ilmu di sini. Ya, pelakunya orangnya disebut alim kalau satu orang. Kalau banyak ulama, orang yang berilmu. Karena itu perintah di sini bukan perintah ketahui, tapi ilmuilah. Ilmu apa? Ilmu tentang la ilaha illallah. Tuh, fa'lam, maka ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Karena itulah ilmu tauhid ulama sepakat adalah ilmu pertama, bukan ilmu fikih. Ilmu yang pertama kali harus kita yakini adalah ilmu tauhid. Dan ini adalah dakwah semua nabi, kan sudah kita bahas di surat 21 kemarin kan, bahwa mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dakwanya satu, la ilaha illallah. Inilah dasar dari ma'rifatullah. Kenapa kita disuruh mengenal Allah? Karena memang perintahnya. Oke. Kemudian tadi kata-kata i'lam, ya. Misalnya i'lam, kita balik ke sini. I'lam itu sama dengan ya kata kerja perintah. Maka nanti masuklah ke rumus usul fikih. Kalau tadi kita masuknya ke sorof, ini masuk usul fikih. Apa kata usul fikih? Al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu wajib. Gitu runtutannya. Ya. Apa hubungannya fa'lam dengan wajib? Karena fa'lam itu kata kerja perintah, fi'lul amri. Dan kalau kita masuk ke rumus usul fikih, maka rumusnya al aslu fil amri lil wujub. Asal perintah wajib, baru nanti lanjutannya sampai ada dalil yang memalingkannya. Ketika tidak ada, maka kembali ke hukum asal, yaitu wajib. Berarti la ilaha illallah atau mengenal Allah adalah wajib. Bahkan ini kewajiban pertama. Karena itu wajar Rasul mensunnahkan kita umatnya kalau ada bayi lahir diazankan. Karena azan itu ada kalimat tauhid di sana. Allahu Akbar kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah kalimat tauhid. Ya kan? Ditutup dengan la ilaha illallah lagi, kalimat tauhid lagi.
Gitu ya. Karena itulah para ulama kita kalau ada selamatan, ada apa, biasanya pasti diperbanyak kata-kata ini. Yuk, fa'lam annahu la ilaha illallah. Barulah nanti baca la ilaha illallah ya semampunya. Ya. Karena ada tujuannya untuk mengenalkan ini. Gitu ya. Itu asalnya. Lalu yang kita kenal apanya? Nah, kita yakin bahwa Allah itu wujud ada, tapi kita kan nggak tahu wujudnya kayak apa. Karena itulah yang kita kenal bukan wujudnya, karena wujudnya tidak terindra, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, dan seterusnya. Tapi yang bisa kita pahami adalah sifatnya. Karena itulah mengenal Allah maksudnya mengenal sifatnya, bukan mengenal wujudnya, karena wujudnya tidak terindra. Itu ya. Sifat yang mana? Ya minimal kalau bicara sifat ya ada 3. Bisa sifat wajib, bisa sifat jaiz, dan juga sifat mustahil. Termasuk nanti juga lanjutannya mengenal sifat wajib, jaiz, dan mustahil bagi para rasul. Karena ketika bicara 2 kalimat syahadat kan bukan cuma bicara Allah, tapi juga bicara Muhammadur Rasulullah, Muhammad sebagai Rasul. Karena itulah juga kita mengenal sifat Rasul, baik wajib, jaiz, dan mustahilnya. Itu dasar dari tauhid. Itu ya, itu muqaddimahnya. Silakan, ada pertanyaan? Silakan Bapak, Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan tadi. Ya, silakan Pak Putut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, tadi disampaikan bahwa kita mengenal Allah dari dekat, atau yang lebih kita kenal adalah ma'rifatullah. Iya. Sebelum ma'rifatullah itu dalam ilmu tasawuf adalah makom atau tingkatan atau level yang paling tinggi di dalam spiritual. Nah, tahapan-tahapan itu ada istilah syariat, ada tarikat, ada hakikat. Nah, makna-makna ini apa dikaitkan dengan makrifat? Apakah itu tahapan apa jenjang dalam makom dalam arti ke makrifat? Terus yang kedua, dalam ilmu dasar makrifat itu ada makrifat ammah sama kasah. Ammah atau umum dan khusus. Nah, itu. Nah, ini yang membedakan apa Pak Ustadz terkait dengan umum dan khusus ini? Itu. Terus yang ketiga, tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita mengenal Allah antara lain sifat-sifat wajib, ada mustaqil dan jaiz. Sifat wajib di dalam syariat ini sama enggak dengan akli wajib? Ya. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya secara pribadi agak kaget juga nih. Kagetnya dilihat dari metodologi, yang kedua lihat dari filosofinya. Lah, kita ini rasanya udah ngaji jauh, udah umur saya hampir 70. Lah, ini maaf secara personal pribadi, kita ini baru-baru akan dikembalikan ke dasar. Ya, saya akan mengatakan ini kembali ke dasar. Pertanyaan saya, apakah kita salah belajar atau memang metodologi keilmuan yang Ustadz sampaikan itu memang ini gitu, atau dikagetkan gitu?
Sehingga saya malu sendiri dong lah. Ini sudah umur hampir 70. Sekali lagi, kita ini apa benar gitu? Kita apakah benar gitu? Keilmuan secara metodologi maupun secara filosofinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Ada lagi Bapak atau Ibu di belakang? Mungkin satu saya kalau nggak ada yang nanya. Kita di dalam sholat itu kan mengingat Allah ya. Kalau namanya sholat khusyuk itu kan mengingat Allah. Sementara secara wujud kan tak terhingga, susah kita mengidentifikasi gitu. Lalu kita bisa hanya mengidentifikasinya dari sifat ya, terutama mungkin sifat wajib. Kalau kita bicara sifat 20, apakah sifat 20 sifat itu yang kita ingat-ingat selama sholat gitu? Gimana caranya supaya sholat kita ini sah gitu kan? Karena sholat yang orang yang beruntung itu kan orang yang sholatnya khusyuk ya. Kalau kita identifikasikan sholat khusyuk itu ingat Allah, sementara tadi yang bisa diingat oleh sifatnya yang wajibnya 20, ada lagi yang lawannya apa? Yang ada sifat 20, terus ada sifat yang jais juga kan ya. Iya. Nah, yang mananya yang diingat ketika sholat yang sehingga kita sholat kita itu khusyuk gitu. Itu saja Pak. Ada lagi Pak? Mungkin itu dulu Pak Ustadz. Ya. Di awal ya, mengenal Allah itu ma'rifatullah. Dalam tasawuf ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Iya, nanti ini tahapan dalam tasawuf ya, bukan dalam akidah. Makanya nanti kalau di madrasah kita kenal nanti ada istilah akidah akhlak. Tasawuf itu kan bicaranya ke akhlaknya. Ya, dia implementasi sebenarnya. Makanya nanti kalau ada kajian-kajian tasawuf itu biasanya bagaimana menata hati kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas, sabar, itu kan bicara tentang tasawuf. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya hanya analogi bahwa syariat nanti dianggap seperti kita naik perahu. Thariqat, perahunya ketika ke laut. Hakikatnya kita harus nyebur ke dasar laut, karena ma'rifatnya adalah seperti kita sedang mencari permata yang ada di dasar laut. Gak mungkin kita nyari permata di pantai. Maka harus ada syariatnya perahu, harus ada jalannya kita jalan ke tengah laut. Harus ada tadi ya, thariqatnya, hakikatnya harus masuk ke dasar laut dan seterusnya. Yaitu analogi dari tasawuf ya. Syariat dianggap perahunya, thariqat dianggap jalannya perahu dari pantai ke tengah laut. Hakikatnya kita nyebur ke dasar laut, ma'rifatnya kita mengenal Allah di sana. Maksudnya kita mendalami, jangan setengah-setengah belajarnya. Ya, kalau kita mau belajar berenang cuma di pantai ya nggak bisa berenang. Ya kan? Atau tadi kalau kita mau mencari permata tapi di pantai nggak dapat, harus ke tengah laut dan ke dasar laut. Itu ya, itu analogi dari ilmu tasawuf. Makanya juga sama ketika kita belajar Islam, kalau kita ingin mendalami ya kayak tadi, kita harus belajar sorofnya tadi yang kita bahas, harus belajar usul fikihnya misalnya, baru nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata ini loh kesimpulannya. Walaupun tadi metodologinya begitu ya, memang begitu Pak Haji. Itu diantara runtutan metodologinya. Gitu ya, jadi nggak bisa dari ayat langsung hukum, tidak. Dari ayat ke hukum itu nanti ada di tengahnya apa? Di tengahnya nanti kajian bahasanya, ya kan? Lalu ada kajian syariatnya di sana, Quran sunnahnya. Baru nanti kajian usul fikihnya, rumus-rumus atau kaidah-kaidahnya. Baru nanti menyimpulkan hukumnya seperti apa. Maka disimpulkan tadi bahwa fa'lam artinya wajib berilmu tentang la ilaha illallah. Dari kata-kata fa'lam tadi, karena dia adalah kata kerja perintah. Gitu ya, itu diantara metodologi yang bahkan sudah disepakati.
Ya, kemudian ma'rifat ammah dan khosoh apa ya, nanti yang akan kita bahas. Ma'rifat ammah itu artinya ma'rifat atau mengenal Allah versi orang awam. Itu ammah, artinya ammah itu umum, orang awam. Ada yang tadi khosoh, artinya khusus. Ini maksudnya versi ulama. Ya, yang versi orang awam disebut dengan taklid. Ya, versi ulama disebut tadi ma'rifat. Nanti syarat-syaratnya ada 3 ya. Kenapa? Karena versi orang awam kalau dipaksakan dikasih tadi ini ada ayatnya, lalu ini sorofnya, ini usul fikihnya, yang ada pusing. Ngerti gak? Enggak. Ya kan? Karena untuk orang awam, saya mau nanya hukumnya apa, selesai. Tadi apa? Tadi saya belajar sholat, hukumnya apa? Wajib, udah, titik. Dalilnya apa? Nggak tahu, pokoknya wajib. Kan sesederhana itu. Memang tadi ada versi ammah, versi orang awam. Dijelaskan dalil silahkan, nggak pun nggak apa-apa. Yang penting kesimpulan hukumnya mereka bisa bawa pulang. Oh ini haram, oh ini wajib, oh ini halal. Masalah ayatnya apa, hadisnya apa, kitab kuningnya apa, aduh boro-boro. Ya kan, nggak semua orang mungkin bisa mengingat itu. Tapi minimal kesimpulan hukumnya bisa dibawa pulang. Itulah pemahaman umum, maka disebut nanti taklid. Taklid artinya mengenal, mengetahui kebenaran tanpa tahu dalilnya. Karena tadi dalil itu jelimet. Ya, dalil itu jelimet. Maka yang paling simpel adalah tahu tentang kesimpulan hukumnya. Contoh, saya beli HP. Orang yang tahu dalil berarti saya tahu bongkar pasangnya kayak apa. Saya harus tahu cara bongkarnya, harus tahu cara masangnya. Saya juga tahu nih, ada berapa bautnya, ada berapa apanya, semua itemnya. Dan kalau ini hilang, saya harus tahu beli di mana, masangnya kayak apa. Itu kan buat ulama. Buat saya orang awam, saya cukup beli, saya pakai. Rusak tinggal bawa ke counter, tinggal bawa ke tukang servis, bukan urusan saya. Itulah versi orang awam. Kan nggak mungkin saya pas mau beli, Mas bisa bongkar pasang HP nggak? Coba bongkar pasang dulu. Kalau nggak bisa, nggak saya jual. Ya kan nggak mungkin. Yang penting saya bawa duit, saya beli, selesai. Inilah versi orang awam. Inilah disebut dengan taklid. Saya tahu kesimpulan hukumnya, tapi saya nggak tahu dalilnya. Karena saya harus belajarnya lama kalau tahu dalil. Ya, tapi yang penting yang saya bawa pulang adalah kesimpulan hukumnya. Oh, belajar la ilaha illallah wajib. Udah. Termasuk belajar Muhammadur Rasulullah. Yang diwajibkan adalah bukan mengenal wujud Allah, karena wujud Allah tidak bisa diindra. Tapi kita mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Gitu. Itu kira-kira ya. Nah, itu versi orang awam segitu aja udah. Nanti dalilnya kayak apa itu urusan ulama. Ya, kita mau tahu monggo, tapi nggak bisa cepet-cepet. Iya, pelan-pelan gitu ya. Itu kira-kira ya. Iya, enggak lah, kalau itu enggak ya. Enggak, saya fokusnya ke fikih, Pak Haji. Ya, saya fokusnya ke fikih perbandingan mazhab sebenarnya. Cuma memang untuk urusan akidah ada 2 SKS tiap semester selama 14 semester. Karena kan kita kuliah bahasanya 3 tahun, baru kuliah fikihnya 4 tahun. Tapi dari mulai bahasa sudah ada kajian akidah 2 SKS. Ya, jadi 14 semester. Ya, nggak banyak sih. Nah, kewajiban akal dengan syariat beda. Bedanya di sumber. Ya, kalau kewajiban akal maksudnya adalah kepastian atau adanya kebenaran itu. Jadi kalau bicara akal ini pasti enggak? Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini menurut akal wajib, maksudnya pasti.
1 tambah 1 sama dengan 3 mustahil, itu salah, nggak mungkin. Jadi kalau bahasa akal, yang dimaksud wajib akal apa? Yang maksudnya adalah pasti. Makanya disebut nanti sifat wajib 20, maksudnya akal memastikan bahwa sifat itu ada pada Allah. Bukan wajib dikerjakan berpahala ditinggalkan dosa, bukan. Itu kewajiban syariat. Wajib menurut syariat dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Wajib menurut akal bahwa ini pasti harus ada. Kalau tidak ada namanya mustahil menurut akal. Makanya pilihannya tadi 2, ya, pasti atau mustahil, baru tengah-tengahnya mungkin ada, mungkin enggak. Itu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 pasti. 1 tambah 1 sama dengan 3 mustahil. Yang mungkin yang mana? Yang mungkin misalnya ada orang nikah, kayaknya kamu tahun depan punya anak deh. Pasti enggak? Enggak. Mustahil enggak? Enggak. Mungkin. Kita nggak tahu, bisa jadi habis nikah langsung isi, atau 2 bulan kemudian baru isi, atau mungkin baru 2 tahun kemudian baru isi. Maka itu bahasanya mungkin. Mungkin langsung punya anak, mungkin lama punya anaknya. Makanya nanti dalam hukum akal cuma 3 yang dikenal. Wajib pasti ada, mustahil tidak mungkin ada, dan yang tengah-tengah mungkin. Ya, mungkin ada, mungkin tidak. Itu ya. Jadi kalau nanti bicara akal cuma 3 hukumnya. Wajib pasti ada, mustahil tidak mungkin ada, baru yang terakhir jaiz atau mungkin ada, mungkin tidak. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan pahala dan dosa, tidak ada. Baru kalau tadi bicara syariat yang ada 5 tadi, perintah itu wajib atau sunnah, larangan itu haram atau makruh, baru tengah-tengahnya halal, boleh dikerjakan, boleh tidak. Itu ya. Kemudian kita kembali ke dasar. Ya, memang dasar kita tauhid gimana? Terus kok kenapa seolah-olah kembali, bukan kembali ke dasar? Karena memang gini, kalau nanti kita masuk ke hadis Jibril, pernah baca ya? Hadis Jibril kan yang terkenal ya, hadis Jibril. Di sini malaikat Jibril nanya sama Rasul, "Ya Rasul, apa itu Islam? Ya Rasul, apa itu iman? Ya Rasul, apa itu ihsan?" Ketika bicara Islam, maka yang dijelaskan sama Rasul adalah 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian berikutnya sholat, zakat, puasa, haji. Ya kan, 5 rukun Islam. Kenapa saya pecah? Karena yang 2 ini beda. 2 kalimat syahadat masuk ilmu tauhid atau akidah. Sedangkan yang sholat, zakat, puasa, haji ini masuk ilmu fikih. Ya, jadi bicara tauhidnya baru bicara tentang Allah dan Rasul dulu. Karena yang diminta hanya bicara tentang 5 rukun Islam. Harusnya fokusnya cuma ke sini aja dulu. Ya, bicara tentang Allah dan Rasul, baru kemudian juga sambil bicara sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Baru setelah itu kita mendalami yang namanya rukun iman yang 6. Ya, 6 rukun iman. Barulah ini nanti bicara tentang ilmu ya, tauhid atau akidah secara mendalam. Karena sudah 6-6-nya, bukan hanya bicara Allah dan Rasul, bahkan juga bicara malaikat, kitab, hari kiamat, takdir. Ini di poin kedua. Ya. Ini sudah oke, baru masuk poin terakhir, ihsan. Ihsan itu artinya merasa diawasi. Inilah dimaksud dengan nama ilmu tasawuf di sini. Atau sekarang namanya ilmu akhlak. Ini poin ketiga. Kok ada orang ngaji tauhid, ngaji fikih, kok akhlaknya kurang ya? Berarti belum ngaji tasawuf. Ya, jadi ibarat bangunan,
Maka tadi akidah atau tauhid itu adalah pondasinya. Fikih itu bangunannya. Ya, tasawuf atau akhlak itu interiornya. Jadi kira-kira yang dibangun apa dulu? Pondasinya dulu. Ya mau nggak mau betul tadi, kembali ke dasar. Kita membangun pondasi lagi. Jadi kenapa kok kita sekarang gampang dibelokin? Karena ya akidahnya mungkin bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena banyak statement-statement yang merusak sekarang. Semua agama sama. Kan nggak mungkin dalam bidang akidah semua agama sama. Semua agama sama tuh dalam bidang akhlak, iya. Karena orang pasti pengennya jujur, orang maunya disiplin, iya. Tapi akidah nggak mungkin sama, ibadah nggak mungkin sama. Ya, makanya ketika ada bermasalah ya yang dilihat pondasinya lagi. Wah ini kurang nih, ya dipadatkan lagi. Entah disuntik lah pondasinya, entah diapain, dikuatkan cor-corannya, ya nggak apa-apa. Sambil jalan yang lainnya. Tapi kalau kita fokusnya ke akhlak, terus pokoknya akhlaknya bagus, ayo kita pendidikan karakter, bener. Tapi kalau tauhid sama fikihnya nggak dikuatkan, sama aja kita bikin rumah yang dikejar interiornya. Mau bagusin apa? Harusnya kan bangunan yang dikuatkan dulu, baru interiornya diperbanyak, silahkan. Saya gordennya kurang bagus nih, ganti warna, catnya ganti cat, misalnya nggak ada masalah, itu bicara interior. Tapi kalau bangunan sama pondasinya bermasalah, ya akhlaknya kurang, nggak ada gunanya. Gitu ya. Jadi kita kembali ke dasar, iya, untuk menguatkan pondasi. Pondasi kita udah ada. Ya, tadi sudah sering kita baca dalam tahiyat, sholat kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Dalam azan ada 2 kalimat syahadat. Cuma mungkin karena kita kurang mendalami ilmunya, seolah-olah itu hanya dianggap sebagai lip sync saja, ucapan tanpa makna. Gitu ya. Jadi memang ya dalam Islam yang diawali adalah 2 kalimat syahadat dulu minimal. Kita belum bicara 6 rukun iman, 2 kalimat syahadat dulu. Baru kalau itu sudah oke, sudah tuntas dengan akidah seket itu, baru nanti kita tambahkan, dikuatkan dengan yang lain. Maka nanti ini kan ujungnya cuma aqaid seket aja. Ya, yang akidah 50 itu. Itu ya. Terus salat khusyuk, kita mengingat Allah, yang kita ingat apanya? Apa sifat wajibnya, apa sifat jaiznya? Bukan. Salat khusyuk itu kita sedang berdialog dengan Allah. Karena itu usahakan ketika sholat kita paham yang kita baca. Kan nggak mungkin kita ngobrol sama orang kita nggak ngerti yang kita omongin apa, ya kan? Kalau kita ngerti yang kita bicarakan, kita juga ngomongnya tenang. Ya, misalnya apa? Ketika apa misalnya? Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu. Nanti ada 5 pilihannya. Rabbana lakal hamdu yang sering dibaca, tapi Imam Syafi'i memilih Rabbana walakal hamdu. Karena Rabbana, kata Imam Syafi'i, maksudnya ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih. Ya, terima kasih atas nikmat-nikmatmu kepada kami. Walakal hamdu. Dan seluruh pujian untukmu ya Allah, karena engkau telah memberi hidayah kepada kami. Tuh, baru itu doang aja udah luas maknanya. Coba kalau kita merenungi aja yang kita baca, kita sudah terima kasih ya Allah, ya pujian hanya kepadamu, udah nikmat. Karena kita nggak mungkin bisa membayangkan Allah kayak apa, memang wujudnya tidak terindra. Jadi kita hanya bisa fokus sama ya pemahaman apa yang kita baca, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah. Misalnya ketika duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku.
dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bukan kita membayangkan Allah kayak, bukan. Yang kita hadirkan adalah ya tadi pemahaman apa yang kita baca. Makanya Rasul, para sahabat gampang nangis ketika sholat karena dia memahami yang dia baca. Dan dia meminta dengan sangat apa yang dia baca dikabulkan oleh Allah. Atau misalnya ketika rakaat terakhir sebelum salam kan kita minta 4 hal tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri. Ya, berlindung kepadamu dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah kemunculan dajjal. Itu aja yang kita renungkan, bukan kita membayangkan Allah atau membayangkan sifatnya, nggak mungkin. Ya, sifatnya ini bukan kita bayangkan, tapi kita yakini bahwa 20 ini betul-betul wajib ada pada Allah. Lawannya tadi mustahilnya. Baru nanti jaiznya 1. Apa itu jaiznya? Allah bebas melakukan apapun, nggak bisa diintervensi. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah kok doa saya nggak dikabulkan, ya Allah kan punya sifat jaiz, suka-suka Allah. Masa kita yang ngatur Allah? Allah mau ngabulin sekarang, Allah mau ngabulin tahun depan, kita nggak bisa intervensi. Justru dengan dikabulkan atau tidak, kita yakin bahwa Allah punya sifat jaiz. Yang kita yakini Allah akan mengabulkan semua kebutuhan kita, bukan keinginan. Karena nggak semua keinginan kita butuhkan, ya kan? Iya. Yang pengen poligami misalnya, belum tentu juga siap. 1 aja kelenger, 1 aja dibawa tongkat, mau 4. Allah tahu dia kamu 1 aja juga nggak kelar-kelar, ngurusin 4 misalnya. Kan kadang mintanya begitu kan, tapi Allah tahu ini orang 1 aja nggak cukup, mau minta 4. Itu secara sederhana. Gitu ya. Jadi Allah hanya mengabulkan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita masuk ke definisi ma'rifat menurut bahasa dan istilah. Al-ma'rifatu fil lughati al-idraku wal ilmu. Ma'rifat menurut bahasa adalah pengetahuan dan ilmu. Di Indonesia digabung jadi ilmu pengetahuan. Padahal ilmu itu bahasa Arab, pengetahuannya yang bahasa Indonesia. Baru menurut istilah ya ada al-idrak al-jazim al-mutabik lil waqi an-nashi an dalil. Makrifat menurut istilah adalah 3 poinnya nih, yaitu keyakinan tanpa keraguan, keyakinan 100%. Kemudian yang sesuai dengan kebenaran, atau bahasa yang lainnya kenyataan, bukan hayalan. Yang terakhir, serta berdasarkan dalil. Kalau nggak punya dalil, taklid. Ada orang yakin, keyakinannya sesuai dengan kebenaran, tapi dalilnya nggak tahu, namanya taklid. Sah nggak? Kalau buat ulama nggak boleh, karena kalau ulama harus ngerti dalil. Buat orang awam boleh. Buat orang awam cuma 2 aja, yakin sesuai dengan kebenaran. Karena dalil itu tadi domainnya para ulama. Ya, kalau tahu nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau tahu banget kayaknya agak susah. Ya, iya, bukan nakut-nakutin, memang susah. Iya, masa sih Pak Ustadz? Ya wis lah, kalau masih penasaran tak kasih dikit usul fikih. Ya, nih kalau bicara dalil ini petanya. Nih, lihat dalil ya. Nah, ini dalil tuh. Belajar dalil tuh ini. Nah, ini semua bicara dalil nih. Ini Quran Sunnah di sini nih. Ini Quran Sunnah. Kitab tuh Quran, ini Sunnah. Ini sisanya nih masih panjang tuh. Oh, masih beranak bercucu. Ini bicara dalil. Nah, kita kadang-kadang dalil cuma bicara Quran Sunnah. Betul nggak betul? Tapi baru segini doang. Baru segini. Kita belum bicara ijma, belum bicara qiyas, belum bicara qaulu sahabi,
syariat umat sebelum Nabi Muhammad, istihsan, istishab, uruf, sadud dzara'i, terus amal ahlil Madinah, aqal maqil, ada modal istiqra, ilham. Ini baru bicara dalil. Bicara prosesnya di sini. Proses bahasanya ada 9, proses dalilnya ada 15. Apa itu hakikat, majaz, taraduf, istirak, istiqaq. Bicara dalilnya apakah ini am, umum atau khusus, mutlak, muqayyad, mantuk, tekstual atau mafhum. Apakah nanti siyak, apakah iktiron, ananas, zahir, muawwal, mujmal, mubayyan, amr, nahi. Ini proses untuk memahami dalil. Tapi kita suka menyimpulkan cuma jadi 2, Quran, sunnah, segini. Terlalu sempit. Maka saya bilang dalil itu ya memang ya dikhususkan untuk para ulama. Ya orang awam ya tahunya yaudah ayatnya ini, hadisnya ini, iya cuma bersegini sebenarnya. Proses dari dalil menuju kesimpulan hukum ya harus paham semua ini. Paham peta ini. Ya, ini peta ini bukan saya yang bikin. Ini yang bikin di bawah nih. Namanya Syekh Profesor Dr. Abdurrahman bin Muhammad bin Aid Al-Qarni, guru besar usul fikih Fakultas Syariah di Ummul Qura Mekah. Ini beliau yang bikin peta ini, peta memahami dalil, atau bahasa lainnya usul fikih. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kamu tahu dalil nggak apa-apa ya, begini petanya. Oh, nanya dikit Ustaz. Iya, monggo. Kalau saya nggak salah pahami, berarti kita sekarang ini proses ya Ustaz, dari orang awam menjadi ulama. Begitu ya. Kalau sampai gitu ya. Sampai. Proses. Terus tadi yang pohon apa tadi? Pohon yang banyak cabang-cabangnya tadi, yang gambar tadi. Ini ya. Ini dalil. Kalau di dalam Al-Quran kan, kalau kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita kan nggak sesat ya. Berarti intinya itu Al-Quran dan hadis, sehingga yang menurut saya yang ini cabang-cabang ke bawahnya. Kalau di sini ngeliat di sini Al-Qurannya secempil, tapi justru yang lainnya yang lebih gimana sih memahaminya Pak Ustaz? Oke ya, kalau kita lihat misalnya surat 4 An-Nisa 59 kan jelas tuh ayat, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah pada Allah, berarti taat sama Quran. Taatlah sama Rasul, berarti taat sama hadis. Baru taat sama pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kamu berbeda pendapat, ada masalah, kembalikan ke Allah, ke Quran, dan kembalikan ke Rasul, hadis. Berarti kan besar banget tuh, kok sampai sini cuma secuil gitu loh. Ini gimana sih? Ini karena kita bicara ilmunya. Kalau fokus usul fikih itu ilmu tentang dalil. Karena itulah yang di zoom dalilnya nanti pecah kemana. Sama kayak kita bicara tentang akidah. Bicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, maka tengah-tengahnya lafaz Allah. Nanti baru pecahannya ke yang lain. Tadi mengenal malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, hari akhir, itu nanti pecahannya. Tapi tengah-tengahnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau kita bicara ilmu akidah, ini kebetulan ilmunya usul fikih. Usul fikih ilmu tentang dalil. Jadi kalau orang mau paham dalil, yang dipelajari usul fikih. Nah, karena bicara dalil, maka yang tengah-tengah itu dalil. Kalau kita bicara tentang ilmu tafsir, pasti yang tengah-tengah Quran, ya kan? Karena kita fokusnya ilmu tafsir, menafsirkan Quran. Karena ini bicara tentang ilmu, bukan meminggirkan Quran Sunnah, bukan. Karena kebetulan ilmunya usul fikih, ilmu tentang dalil fikih. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, istilah hadis, maka yang tengah-tengah hadisnya. Itu kira-kira ya, bukan akhirnya ya memojokkan Quran Sunnah jadi cuma kecil saja, bukan. Ini proses memahami dalil ada 5. Mulai dari orangnya, maka ada 2 nih orangnya nih tuh. 1 mujtahid,
Ya, kalau di fikih namanya mujtahid, kalau di akidah namanya ma'rifat. Tapi yang nggak paham namanya taklid, sama nih taklid juga. Dalam fikih namanya taklid, dalam akidah namanya taklid. Tahu yang benar, ya, yakin dengan yang benar, sesuai dengan kebenaran, tapi nggak tahu dalilnya, itu taklid. Di sini nanti ketika beda pendapat, ketika kontradiksi antar dalil, gimana cara ya menjelaskan dalil ini? Apakah pakai al-jam'u, menjelaskan dalil dengan porsinya, atau an-naskhu, dilihat mana yang duluan mana yang belakangan, atau at-tarjih, diambil dalil yang paling kuat. Di sini nanti nih. Baru di samping kanan tadi macam-macam dalil, ada yang disepakati ada 4, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang tidak disepakati ada 14. Baru nanti bicara yang atas ini, bicara buahnya. Buahnya ada 2, ada hukum taklif, bicara pahala dosa, wajib, haram, makruh, mubah, itu di sini. Ada bicara hukum wad'i, hukum perantara, apa itu rukun, apa itu tadi syarat, dan seterusnya. Ini yang paling banyak proses dari dalil menjadi kesimpulan hukum. Bicara bahasa ada 9, bicara dalalat prosesnya ada 15. Barulah nanti muncul kesimpulan hukumnya. Wallahu a'lam. Jadi bukan mengkerdilkan Quran Sunnah, bukan, karena kebetulan ilmunya bicara ilmu tentang dalil. Jadi di tengahnya dalil gitu ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.